Banyak kawan saya yang dia tuh udah invest beratus-ratus juta, bermiliaran-miliaran rupiah, yang sangat tinggi optimismenya, semangat 45, tapi tetap aja banyak yang tumbang. Di tahun 2006 ini bukan soal jualan makan apa aja gitu ya, tapi tentang masuk ke segmen yang tepat atau enggak. Banyak yang buka, banyak yang tutup. Buka bisnis laris itu wajar dan biasa aja. Tapi setelah itu dia tutup berjamaah, shadaqallahul adzim gitu kan. Nah ini yang jadi poin penting. Jadi kalau kita sekarang bikin bisnis gampang, itu artinya orang lain juga bikin bisnis bakal gampang. Jangan merasa kegeeran, keenakan atau ngerasa iya aku buka bisnis, ente gampang bikinnya, orang lain juga bakal gampang bikinnya. Banyak banget bisnis makanan yang kelihatannya tuh aman banget di tahun 2026 ini, tapi ternyata malah pada tumbang. Kok bisa sih? Kita bahas yuk. Jadi banyak banget bisnis ya, kita yang sekarang jadi seorang pengusaha masuk ke dalam dunia bisnis makanan gitu ya, yang mikirnya tuh sederhana ya. Yang namanya makanan ya pasti laku gitu kan. Semua orang butuh makan. Selama orang masih punya mulut ya, maka otomatis makan tuh bakal laku gitu kan. Itu mikirnya sesederhana itu. Banyak kawan saya yang dia tuh udah invest beratus-ratus juta, bermiliaran-miliaran rupiah, yang sangat tinggi optimismenya, semangat 45, tapi tetap aja banyak yang tumbang. Di tahun 2006 ini bukan soal jualan makan apa aja gitu ya, tapi tentang masuk ke segmen yang tepat atau enggak. Karena kalau misalkan segmen pasarnya salah, wah udah waspadalah di situ, Anda bisa jadi masalah gitu. Bahkan ya US Small Business Administration 60% lebih bisnis restoran dan makanan tutup dalam 3 tahun pertama. Ini horor sekali saudara-saudara. Bahkan dari BPS Indonesia, sektor kuliner adalah UMKM terbesar sekaligus dengan tingkat keluar masuk tertinggi. Banyak yang buka, banyak yang tutup. Buka bisnis laris itu wajar dan biasa aja. Tapi setelah itu dia tutup berjamaah, shadaqallahul adzim gitu kan. Kifaratul majlis langsung ya. Nah ini apa yang terjadi? Kenapa segmen makanan ini banyak yang tumbang? Dan segmen makanan yang paling banyak tumbang itu yang kayak gimana Kang? Kita bahas yuk satu persatu. Yang pertama yang juga saya yakin Anda sadar adalah minuman kekinian yang viral. Kenapa cepat tumbang bisnis ini? Trennya cepat lewat. Orang mungkin tadi ya bosenannya tuh cepet gitu ya. Apalagi Gen Z yang disasar kan, tahu Gen Z kelakuan Gen Z itu loyal pada hal yang baru gitu ya. Jadi ketika trennya udah lewat, Assalamualaikum gitu. Itu namanya tren Gen Z, trennya cepet lewat. Yang kedua adalah barrier masuknya rendah. Apa barrier masuk? Entry barrier. Ketika kita buka bisnis itu, orang lain juga bisa buka. Nah ini yang jadi poin penting. Jadi kalau kita sekarang bikin bisnis gampang, itu artinya orang lain juga bikin bisnis bakal gampang. Jangan merasa kegeeran, keenakan atau ngerasa iya aku buka bisnis, ente gampang bikinnya, orang lain juga bakal gampang bikinnya. Yang ketiga adalah perang harganya sangat ekstrim. Banting-bantingan harga, udah gak ada margin lah pokoknya buat owner gitu ya. Marginnya tipis banget, akhirnya untuk nafas aja susah. Apalagi buat dikembangin ya, bertahan aja alhamdulillah survive itu, apalagi scale up. Harvard Business Review menyatakan bahwa bisnis berbasis tren tanpa diferensiasi yang kuat jarang bertahan setelah hype-nya turun. Nah, maka sekali lagi pada saat bikin bisnis itu kudu jelas ini pembedanya apa dari segi produk ya, dari segi perusahaan apa pembedanya, dari segi rasa apa pembedanya ya. Pokoknya harus jelas pembedanya. Banyak bisnis minuman ini gitu ya, banyaknya mirip-mirip gitu kan. Ada bobanya, ada kopi gula arennya ya, semua juga pakai begitu gitu. Bedanya apa ya? Sama aja sebenarnya. Nah ini membuat akhirnya bisnis minuman kekinian itu viral, cepet tumbang. Yang kedua adalah ayam crispy dan snack gerobakan. Terlihatnya aman ya, tadi posisinya kan karena murah dan rame, tapi marginnya tipis. Sementara cost-nya fluktuatif. Lalu cost fluktuatif itu naik turun, cabai tiba-tiba mahal lah, ayam tiba-tiba naik lah, di luar kendali gitu kan. Vendor, supplier gitu kan. Dan pesaingnya makin banyak. Udah berapa banyak ayam crispy yang muncul, ayam crispy itu ya. Ini mulai ayam apalah tuh banyak tuh ya. Bahkan studi franchise F&B menunjukkan saturasi lokasi sebagai penyebab utama penurunan outlet. Dalam satu tempat yang jualan ayam crispy berapa banyak kan, saingan depan belakang, kiri Indomaret, Alfamart kan sama aja tuh ya. Jualannya itu semua gitu kan. Itu saingannya gila ya. Nah hati-hati. Bahkan saya pribadi kawan-kawan ketika saya ngobrol dengan mitra saya, kemarin saya waktu launching Lamak Rasa, mungkin ada sebagian yang sudah melihat ya di Instagram saya berkolaborasi dengan Atta Halilintar, dengan anak baik gitu kan, bikin sebuah brand namanya Lamak Rasa.
Pada saat kita ngobrol bagaimana kita pengembangannya itu, kita tuh mikir gimana caranya jangan sampai pengembangannya itu kecepatan, jangan sampai juga kebanyakan. Di saat orang lain pengen cepat dan banyak gitu kan, kita melawan itu, kita gak usah kecepatan dan gak usah kebanyakan. Sampai akhirnya salah satu shareholder dari kami bilang bahwa Kang, ini maksimal 40 cabang. Karena pengalaman kami bikin 40 cabang, 60 cabang, 80 cabang, cuannya sama. Ngapain buka 80 cabang, 100 cabang kalau misalkan effortnya gede tapi cuannya sama aja, mending 40 aja cukup. Ini pertimbangan matang saudara-saudara, ada risetnya, ada datanya. Jangan sampai ngikutin data yang barusan tuh yang menjadi penyebab saturasi lokasi, kayaknya sama aja. Omset cuma pindah doang gitu loh. Yang ketiga adalah kafe yang umum tanpa adanya diferensiasi. Kenapa kira-kira bisa tumbang? Jelas modalnya gede, beban sewanya tinggi per tahun. Sementara konsumen belinya makin selektif. Itu menjadi alasan setidaknya kenapa sih orang lain tuh kok pindah-pindah tempat nongkrong ya, kafe ya jelas ya. Saya pribadi aja di Bandung sekarang kafe wah udah di setiap kilometer kayaknya ada kafe gitu. Dan kalau gak ada pembeda ya udah tumbang tuh next gitu ya. Yang nunggu kecuali Anda punya duit ya, duit daripada diem di rekening udahlah jadi kafe ya. Nggak ada niat nyari cuan banyak ya. Cuman jadi ya aset doang aja kafe kayak kebanggaan, bisnis kebanggaan begitu. Mau aja gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kalau kita nyari cuan, kafe yang cuma sekedar estetik doang itu gak bisa bertahan lama. Anda harus jelas diferensiasinya, konsepnya kayak apa. Yang tumbang bukan karena makanannya jelek ya, bukan makanannya gak enak ya, tapi segmentasinya salah dan terlalu padat. Ya kiri kanan oke-nya itu udah kebanyakan kafe yang juga mirip-mirip gitu. Nah, itu dari segi apa sih bisnis makanan yang paling banyak tumbang gitu ya. Jadi alasan rapuhnya tuh kenapa? Kok apa sih bisa tumbang gitu kan? Pertama yang harus jadi pertimbangan buat Anda pada saat Anda bikin bisnis adalah tentang bisnis makanan ya. Satu, repeat ordernya nih benar-benar harus diperhatikan. Nah, kenapa mereka tumbang? Karena repeat ordernya rendah. Sekali coba langsung pindah. Ini jadi masalah. Padahal bisnis itu kuliner apalagi itu nyawanya di repeat order ya. Kalau cuma sekedar sekali doang udah aja jualan kasur ya, jam tangan kan nggak tiap hari. Kalau makanan mah kudu dibikin tiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali lah gitu. Nah ini jangan sampai repeat ordernya rendah. Yang kedua apa? Konsumennya sensitif harga. Sekarang tuh lagi rame namanya istilahnya itu frugal ya. Jadi orang sukanya tuh yang frugal-frugalan, ugal-ugalan gitu. Yang makanannya enak banyak dan harganya murah. Wah udah, makanya mie gacoan jadi nomor 1 ya sekarang. Lihat aja tuh, naik langsung gacoan ya. Karena murah, banyak ya. Pokoknya kaum-kaum yang suka nongkrong dengan harga murah tuh enak lah di situ. Saya pernah makan sama istri, pas makan banyak buset kan. Buset ini bayar cuma segini doang gitu. Saking murahnya saudara-saudara, sensitif ya. Dia tahu pasar itu ya, dan itu pasar paling banyak, gas. Ini nomor 2. Nomor 3 adalah ketika bahan baku naik tapi sulit menyesuaikan harga jual. Ya pasar gak mau tahu kan. Ya pokoknya gue pengen harganya segini gitu. Sementara supplier nih tiba-tiba cabai naik, ayam naik, apa naik gitu kan. Nah, gimana penyesuaian harga? Saat ada penyesuaian harga apa yang terjadi? Ninggalin lo customer Anda tuh. Pindah itu ke yang lain. Males mahal gitu kan. Udah banyak, terlalu banyak tuh. Crispy apalah, ayam apalah. Yang awalnya rame miliaran tiba-tiba jebol, turun, ngusep. Ratusan juta doang tiap bulan, bahkan puluhan juta kan. Nomor 4 adalah bisnisnya tergantung traffic bukan pada loyalitas. Kenapa? Baik lagi orang beli karena FOMO mungkin ya, karena kepo mungkin ya, karena penasaran ya, bukan karena aku senang makan di sini repeat order kagak ada. Sementara data dari Nielsen, profit jangka panjang datang dari customer repeat, bukan dari first buyer. Dari repeat order ke existing customer yang terus repeat. Minimal sebulan tuh naik DWK Broga belanja makan di produk restoran A kan. Ya 3 kali 4 kali lah gitu. Ini kalau nggak beli lagi itu jadi tanda tanya besar buat perusahaan Anda gitu ya. Termasuk juga data dari OECD gitu kan. UMKM paling banyak terdampak inflasi biaya karena ruang pricingnya terbatas. Kita margin udah tipis gitu ya, belum inflasi ya, belum kenaikan harga yang spontan tiba-tiba, makin habis gitu kan. Ini alasan kenapa orang-orang ini bisnisnya pada rapuh dan tumbang. Jadi apa bisnis segmen bisnis yang makanan yang menjanjikan di tahun 2026 ini terus Kang gitu ya. Oke, pertama adalah makanan berbasis budaya dan rasa lokal. Bukan tren sesaat yang memang tadi ya orang belinya itu karena emotional attachment. Repeat ordernya bisa berpotensi sangat tinggi. Bahkan data dari BPS dan Kemenparekraf, kuliner lokal jadi daya tarik utama konsumsi domestik. Gak heran orang-orang yang dia tuh tanda kutip tidak buka cabang ya, yang dia menyajikan kuliner daerah tertentu gitu kan, ada keunikan tertentunya, itu bisa menjadi sangat menarik. Yang itu juga alasannya kenapa akhirnya saya pribadi dengan Atta Halilintar, dengan Mama Aurel gitu ya, kenapa bikin Lama Kerasa.
Lamak rasa nama lamaknya sendiri mungkin bahasanya bisa Anda tahu, kalau orang Padang pasti tahu gitu ya. Orang Minang enak gitu kan. Nah orang kiranya ini Padang ya. Enggak, kita sengaja untuk dicantolin dulu ke sana. Warna merah ya lamak gitu kan. Orang pada saat melihat, ternyata ini masakan Nusantara. Makanya di situ kan bahasnya tuh Nusantara, cita rasa Nusantara. Jadi dalam satu makanan itu ada ayam merah ya, ada ketumbar gitu kan, ada mustopanya, ada sambalnya. Wah, pokoknya enak. Pokoknya Anda kalau makan di Lamak Rasa benar-benar lamak, enak, buktinya sendiri. Nah, kenapa kita ngambil itu? Karena tadi supaya pas makan tuh inget, inget ini Sunda, inget ini Padang, inget ini Jawa gitu. Langsung emosionalnya langsung terbangun. Ngeri gitu kira-kira. Pokoknya begitulah kurang lebih intinya kenapa kita akhirnya bikin kuliner itu. Nomor 2 ya. Makanan harian dengan value yang jelas. Daily food bukan cuma sekedar murah ya, tapi tadi ya porsinya juga harus pastikan benar-benar pas, rasanya konsisten dan bisa ngenyangin. Pengolahan makanan orang-orang Indonesia tuh yang mungkin bisa sangat nggak boros gitu kan. Ya dia sangat frugal balik lagi. Makanya saya dengan partner saya di Lamak Rasa dengan Bang Atta gitu kan, dengan Mas Nanang gitu ya. Concern banget masalah harga. Kalau bisa mah di bawah 20.000 udah banyak, udah kenyang gitu kan. Modal 13.000 doang bisa makan orang. Soalnya di tahun ini kita akan buka beberapa cabang. Tapi poinnya adalah kita bikin itu atas dasar apa? Ada budayanya, lokalnya, ada makanan hariannya, daily food. Dan yang ketiga apa? Brand dengan identitas dan cerita yang kuat. Contoh, kita punya kawan juga namanya Pras Teguh gitu kan. Pras Teguh ini punya bisnis juga kuliner yang sama gitu kan. Dia menggunakan cerita narasi, resepnya tuh dari mamanya ya. Ayam kecapnya itu ada narasinya, ada ceritanya yang kuat. Kalau Seth Godin bilang apa? Orang beli cerita, ya bukan beli fakta gitu kan. Nah maka teman-teman semua, jadi bisnis apa sih yang bisa, makanan apa yang bisa jadi pertimbangan buat Anda tahun ini gitu ya. Satu ya, Anda tuh pasti kan bisnis makannya itu cenderung yang aman. Yang aman yang gimana Kang? Biasanya satu, gak ikut-ikutan tren. Jangan cuma sekedar join ataupun garap bisnis karena ikutan tren. Yang kedua adalah fokus ke rasa makanan yang unik, identik, ya, yang original, yang memang itu khas tertentu saja gitu kan. Yang nomor 3 adalah pastinya rasanya, cita rasanya benar-benar konsisten. Jangan sampai di cabang 1 enak, cabang 2 kagak enak, bahkan tidak standar pedas ke pedasnya gitu ya. Dan yang keempat adalah punya positioning yang jelas. Sekali lagi, makanan zaman sekarang bukan cuma sekedar merasa doang, tapi bisnis model ini mau dibawa kemana, masuk akal atau tidak ngeluarin duit segitu dapat segini gitu. Ya, dan balik lagi saya bersyukur di tahun ini bisa akhirnya mewujudkan mimpi saya dan juga Bang Atta dan juga Mas Nanang. Setelah kami pikirkan tahun lalu tuh konsep Lamak Rasa, akhirnya kita rilis juga di tahun ini. Mohon doanya dari kalian semua, semoga Lamak Rasa ini bisa membuka lapangan pekerjaan kepada banyak orang ya di Indonesia gitu ya. Dan juga kemitraannya pun bisa dinikmati nanti cuannya ya, gurihnya ini bisnis gitu kan. Dan pastinya makanannya juga ngangenin loh ya. Buat kalian semua yang di Jakarta Selatan merapat ke Lamak Rasa di Pancoran di Duren Sawit, follow akunnya di IG Lamak Rasa. Itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga ini video mencerahkan kalian semua dan semoga bisa diambil pelajarannya agar bisnisnya tuh tetap bisa survive, bahkan bisa scale up dan untung. Sampai jumpa di video berikutnya.